Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raza Ulfiesa, NIM 18043077 dari jurusan akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya mengenai lanjutan materi perkuliahan kita di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wirausaha sosial. Wirausaha sosial bisa dimaknai sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan untuk atau diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Istilah social entrepreneur atau biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan di dunia yang bernama Bill Drayton pada tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation, salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya ialah internasional atau kepentingan sosial di seluruh dunia. Jadi Drayton mendefinisikan wirausaha sosial sebagai social entrepreneur are not content just to give a fish or teach. Jadi mengajarkan how to fish. Jadi tingkat sosial di situ diartikan untuk mengajarkan mendidik, bukan memberikan. And they will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Dan tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar berubah. Jadi tingkat belajarnya tinggi. Dan konsep ini ditawarkan oleh Bill Drayton dalam konsep social entrepreneur. Mereka tidak akan istirahat atau berhenti until they have revolutionized the fishing industry. Dari Drayton ini dapat kita simpulkan bahwa wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan social charity saja, tapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Misalnya adalah Profesor Klaus Schwab, komisaris dari World Economic Forum, didirikan oleh Foundation Schwab untuk Social Entrepreneur di tahun 1971. Dan kemudian berkembang pula Muhammad Yunus dalam Grameen Bank pada tahun 1974. Selama satu dekade terakhir, kewirausahaan atau social entrepreneur ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang sangat kuat. Kemudian mereka melelang buana ke seluruh penjuru dunia untuk mengembangkan yang namanya social entrepreneur tadi. Dalam rangka pemikiran awalnya ialah untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep-konsep wirausaha sosial. Yang pertama yaitu wirausaha sosial adalah menyadari adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memang negara-negara miskin ini yang dijadikan perhatian oleh mereka-mereka yang kreatif dan yang punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengembangkan social entrepreneur tadi. Dan bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan umumnya sumber daya ini berupa sumber daya manusia, materi atau uang dan tempat. Thomson pada tahun 2000. Yang kedua, Boston pada tahun 1998, wirausaha sosial adalah pemecah jalan ide baru yang kuat. Yang ketiga, Brikerhoff menyatakan bahwa wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil resiko, tantangan, dan berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan dan tingkat konsekuensinya sangat tinggi. Dan itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Jadi menurut Brikerhoff, wirausahawan sosial adalah proses keterlibatan, inovasi,
adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, serta memulainya secara bersama-sama. Jadi dari ketiga pendapat yang saya jelaskan di atas, yang dapat dijadikan sebagai pelopor definisi dari social entrepreneur adalah pendapat yang diangkat oleh Des pada tahun 1998, di mana ia mendefinisikan bahwa social entrepreneur itu ialah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial, baik sektor swasta atau private sektor, maupun sektor non-profit atau non-profit sektor, atau bisa jadi keduanya dikombinasikan antara private sektor atau sektor swasta dengan non-profit sektor. Kewirausahaan sosial punya 4 elemen dasar. Jadi 4 elemen inilah yang akan membangun struktur dari social entrepreneur tadi. Elemen yang pertama itu social value. Social value ini ialah nilai sosial yang lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran atau memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan kebermanfaatan dalam konteks sosial. Konteks sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Contohnya masalah-masalah sosial yang terkait dengan ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan yang ada di seluruh dunia. Elemen yang kedua yaitu social society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada sehingga satu persepsi, satu kepikiran. Hal itulah yang membuat ia menjadi satu kesatuan yang besar untuk membuka dan memulainya. Elemen yang ketiga yaitu innovation atau inovasi, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada proses pemasaran, inovasi pada sumber daya, dan pemikiran serta paradigma dari pelaku-pelakunya. Dan elemen yang terakhir, yang keempat, yaitu economic activity. Jadi kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tapi fokusnya ialah kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat. Jadi di satu sisi membantu, dan di sisi lain tetap untung dan tidak dirugikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.